Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita puji Tuhan kita yang dahsyat, yang hebat untuk selama-lamanya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kami memuji Engkau ya Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang hidup. Segala kemuliaan bagi-Mu. Pujilah Kau. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami rindukan ya Tuhan, Engkau yang memulihkan kami di dalam hadirat-Mu. Mari jamah kami ya Tuhan, penuhi kami Bapa. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi.
kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Oh, haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ini kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu.
Kami puji Engkau, kami datang di hadapan-Mu, membawa sembah kami, membawa pujian kami. Mari Tuhan penuhi kami, pulihkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Shalom. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 2 minggu yang lalu kita telah belajar bersama tentang mengapa Tuhan Yesus datang kembali. Dan minggu yang lalu kita belajar bagaimana Yesus datang kembali. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kapan Yesus akan datang kembali. Sebelum kita lanjutkan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang penuh dengan kasih dan setia, yang memelihara dan menyertai kami di sepanjang hari-hari yang kami lalui. Apapun yang kami alami, kekuatan dan kemampuan yang Engkau berikan bagi kami, menyanggupkan kami untuk melewati setiap hari yang Engkau izinkan kami jalani. Dan pada saat ini ya Tuhan, seluruh umat-Mu telah menyiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kuduskan, layakkan setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang akan mendengarnya. Dan oleh kemurahan-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebuah berita atau informasi yang bersifat rahasia, apalagi berhubungan dengan public figure seperti artis, tokoh, orang-orang besar, dan orang-orang terkenal, selalu membuat orang antusias untuk mendengar dan mengikutinya. Semakin ternama atau semakin terkenal pribadi yang menjadi subjek dari rahasia tersebut, maka semakin besar pula keinginan orang untuk mengetahuinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu rahasia terbesar di sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia ini, yaitu rahasia tentang kapan Yesus akan datang kembali. Ini adalah rahasia yang sangat besar, sehingga tidak heran kalau dari waktu ke waktu selalu saja ada orang yang mengaku bahwa dia mengetahui kapan Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Sejak abad pertama, sejarah gereja mencatat bahwa banyak orang telah meramalkan tentang tahun, bulan, bahkan tanggal dari kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut. Walaupun ramalan-ramalan mereka itu selalu meleset atau tidak tergenapi, namun tetap saja dari masa ke masa selalu muncul orang-orang baru yang berkata bahwa dirinya mengetahui kapan Yesus akan datang kembali. Tentu beberapa di antara Bapak Ibu mungkin masih ingat nama pendeta Mangapin Sibuea. Dia mengatakan dirinya mendapat wahyu dari Roh Kudus bahwa tanggal kedatangan Tuhan Yesus yaitu 10 November 2003 jam 10 sampai dengan jam 3 sore waktu Indonesia Barat di Bale Endah, Bandung, Jawa Barat.
Dia mengatakan bahwa pada waktu itu Yesus akan datang dan melakukan pengangkatan atas keluarga dan para pengikutnya. Banyak orang menjadi percaya, bahkan mereka mulai beramai-ramai menjual harta benda mereka, lalu datang berkumpul di Bandung untuk menantikan kedatangan Yesus, seperti yang dikatakan oleh si buaya tersebut. Termasuk banyak juga orang-orang Kupang yang datang dan bergabung dengan kelompok itu. Ternyata ramalan si buaya itu salah, tidak terjadi. Pada kenyataannya bukan Tuhan Yesus yang datang, melainkan polisi datang dan membawa yang bersangkutan ke dalam sel tahanan. Salah satu contoh lain yang memberikan dampak yang cukup luas, yaitu yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1988. Ada seorang insinyur bernama Edgar Whisenant yang pernah bekerja di NASA, lembaga antariksa Amerika Serikat. Dia berkata bahwa dengan menggunakan keahliannya dalam bidang matematika, ia telah menemukan waktu kapan Yesus akan datang kembali ke dunia, yaitu antara tanggal 11 sampai dengan 13 September tahun 1988. Hasil perhitungannya tersebut ia tulis dalam sebuah buku yang berjudul 88 Alasan Mengapa Pengangkatan Akan Terjadi pada tahun 1988. Sedemikian yakinnya Whisenant akan hasil perhitungannya tersebut, sehingga ia berkata, hanya bila isi Alkitab ini salah, barulah saya akan keliru. Ramalan yang ia buat ini menjadi perhatian banyak orang di Amerika Serikat. Sehingga buku yang ia tulis tersebut laku terjual hingga 4,5 juta eksemplar. Sebuah hasil penjualan yang sangat fantastis. Namun setelah tanggal 13 September 1988 berlalu, dan ternyata Tuhan Yesus tidak datang seperti yang ia ramalkan. Whisenant menerbitkan bukunya yang kedua berjudul Seruan Terakhir, Laporan Pengangkatan tahun 1989. Ramalannya ini juga meleset. Ternyata pada tahun 1989 Tuhan juga belum datang kembali. Apa yang ia lakukan dengan kesalahan yang ia lakukan terdahulu itu? Ia kembali lagi menulis buku. Dan kali ini ia meramalkan bahwa Yesus akan datang pada tahun 1990. Namun ini juga tidak terjadi. Ia mengubah menjadi tahun 1991. Tetapi tidak juga terjadi. Lalu diubah lagi menjadi tahun 1993. Ini tidak terjadi juga. Dan kemudian di tahun 1994 lagi-lagi tidak terjadi seperti yang ia ramalkan. Semua ramalannya meleset. Yesus tidak kunjung datang. Namun kita patut mengagumi kegigihan dari Edgar Whisenant dalam membuat ramalan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Walaupun selalu meleset, ia kembali membuat ramalan-ramalan yang baru. Ia sangat gigih. Dan yang tidak kalah luar biasa gigihnya adalah para pengikut-pengikutnya. Meskipun ramalan Whisenant selalu meleset, para pengikutnya masih juga percaya. Bahkan mereka membeli serta membaca buku tulisan dari yang bersangkutan. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah saya katakan di awal, bahwa jika ada orang yang mengetahui kapan Yesus akan datang kembali, maka yang bersangkutan adalah orang yang mengetahui rahasia terbesar di sepanjang sejarah dunia. Rahasia yang terbesar sebab berulang kali dituliskan di dalam Alkitab bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang waktu tersebut. Berdasarkan apa yang dituliskan di Alkitab, setidaknya ada 3 alasan
mengapa orang tidak akan pernah mengetahui kapan Yesus akan datang kembali ke dunia. Ketiga alasan itu adalah yang pertama, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengetahui waktu dari kedatangannya. Ya, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengetahui waktu dari kedatangannya. Hal ini Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ketika ia mengajarkan pengajaran khusus tentang akhir zaman saat mereka berada di Bukit Zaitun. Bukit yang terletak di luar kota Yerusalem, yaitu menjelang Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Sementara Yesus duduk di bukit itu, datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Mereka bertanya kepada Yesus tentang bila manakah keruntuhan kota Yerusalem itu akan terjadi. Dan apakah tanda kedatangan Yesus serta kesudahan dari dunia. Menjawab pertanyaan dari murid-muridnya tersebut, di dalam Matius 24 dan 25, Tuhan Yesus memaparkan secara runtut tanda-tanda dari kedatangannya, serta beberapa perumpamaan berkaitan dengan kedatangannya tersebut. Sebelum Yesus menyampaikan perumpamaan-perumpamaan tadi sebagai kesimpulan tentang tanda-tanda dari kedatangan Yesus, di dalam Matius 24 ayat 30 dan 36 dicatat bahwa Yesus berkata, saya ajak Bapak Ibu kita buka Alkitab kita akan membaca ayat ini dalam Matius 24 ayat 30 dan 36. Bapak Ibu saya akan bacakan bagi kita semua. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, coba kita perhatikan baik-baik apa yang Yesus katakan di ayat 36 tersebut. Di sini Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa tentang hari dan saat itu, yaitu hari dan saat kedatangannya yang kedua kali, sebagaimana yang ia katakan di ayatnya yang ke-30, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Malaikat di sorga tidak mengetahuinya. Bahkan Yesus sendiri pun di dalam keberadaannya sebagai manusia di dunia 2000 tahun yang lampau juga tidak mengetahuinya. Di dalam Matius 24 ayat 36 tadi dituliskan bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Ini artinya apa? Artinya bahwa Yesus sendiri pun tidak mengetahui kapan dirinya akan datang kembali. Kalau begitu, siapa yang mengetahui kapan Yesus datang kembali? Di ayat yang kita baca tadi, Yesus berkata bahwa hanya Bapa sendiri. Ya, di saat itu hanya Allah Bapa saja yang mengetahui kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, telah saya katakan di awal bahwa kalau ada orang yang mengetahui kapan Yesus akan datang kembali, maka orang itu adalah orang yang mengetahui rahasia terbesar di sepanjang sejarah dunia. Rahasia terbesar karena pada saat itu hanya Allah Bapa sendiri saja yang mengetahuinya. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa ia mengetahui kapan Yesus akan datang kembali, berarti orang tersebut seolah-olah ingin berkata bahwa dirinya lebih hebat dari Yesus. Seakan-akan Yesus berbohong karena Yesus katakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Ini tentu merupakan suatu bentuk kesombongan dan keangkuhan yang tidak pada tempatnya.
untuk menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui hari dan saat kedatangan Tuhan Yesus tersebut. Di ayat 42, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ya, Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Matius 24 pasal yang ke-42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Kalau Yesus sendiri berkata kepada para murid-muridnya bahwa ia tidak mengetahui pada hari mana ia akan datang kembali, sudah seharusnya kita mempercayai apa yang Yesus katakan tersebut. Sehingga kalau ada orang yang berkata bahwa ia mengetahui tanggal, bulan, ataupun tahun kapan Yesus akan datang kembali, jangan sekali-kali kita mempercayainya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu mempercayai perkataan orang tersebut. Dan kalau orang tersebut mencoba meyakinkan kita, meyakinkan Bapak Ibu saudara-saudara dengan berbagai macam tafsir atau perhitungan maupun penglihatan-penglihatan yang ia katakan ia peroleh dari Tuhan, Bapak Ibu tidak perlu membuang-buang waktu untuk mendengar apalagi mempercayai perkataan orang tersebut. Karena Yesus sendiri sudah berkata, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ini kata Yesus. Nah, alasan yang kedua, mengapa tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu kedatangannya? Sebab rahasia tentang waktu kedatangannya akan membuahkan pengharapan. Rahasia tentang waktu kedatangan Tuhan Yesus akan membuahkan pengharapan. Memang di dalam Matius 24 ayat 36 dan 42 yang telah kita baca tadi, Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui hari dan waktu dari kedatangannya yang kedua kali tersebut. Namun di sisi lain, di dalam pasal yang sama yaitu pasal 24, Yesus memberitahukan 4 tanda dari kedatangannya. Untuk apa tanda-tanda tersebut Yesus beritahukan? Bukan supaya orang mengetahui hari dan waktu dari kedatangannya, melainkan agar orang menyadari, agar kita menyadari, agar murid-muridnya menyadari bahwa waktu tersebut sudah dekat. Sebab hari dan waktu kedatangan Yesus yang kedua kali tetap merupakan suatu rahasia. Namun ketika hari tersebut sudah mendekat, kita akan menyadarinya. Yaitu dengan apa? Mengingat tanda-tanda yang telah Yesus ajarkan tadi. Kesadaran akan hari Tuhan di dalam diri para pengikutnya inilah yang akan membuahkan pengharapan di dalam hati mereka. Hal ini hampir sama seperti bila Bapak Ibu mengendarai mobil di jalan tol. Bapak Ibu lihat jarum meter pada dashboard menunjukkan bahan bakar dari kendaraan tersebut sudah di posisi E atau emergency. Berarti tangkinya dalam keadaan hampir kosong. Bapak Ibu pasti akan merasa sangat cemas. Karena bisa jadi kendaraan itu akan mogok di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar. Namun tidak berapa lama kemudian Bapak Ibu melihat tanda lalu lintas yang menunjukkan bahwa tidak jauh di hadapan Bapak Ibu terdapat sebuah SPBU. Kalau kita orang Kupang, kita lebih sering sebut pompa bensin. Ya, kita sering sebut pompa bensin. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat tanda itu? Saya yakin pasti Bapak Ibu merasakan kelegaan yang luar biasa. Kelegaan karena ada tanda yang menunjukkan bahwa di depan nanti ada sebuah pompa bensin. Rasa cemas yang semula ada dalam hati tadi langsung sirna seketika. Hilang. Karena kita sudah tahu bahwa di depan sana ada pompa bensin.
Demikian halnya dengan tanda-tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Hal tersebut akan membangkitkan pengharapan di dalam diri kita. Hanya saja bedanya bila tanda SPBU di jalan tol tersebut disertai penjelasan tentang berapa kilometer lagi saudara akan menemui pompa bensin itu. Tidak demikian halnya dengan tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda tersebut tidak disertai dengan penjelasan berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari lagi ia akan datang. Sebab sebagaimana yang Yesus katakan tadi, tidak ada seorang pun yang akan mengetahui hari dan saat kedatangannya itu. Bapak Ibu yang kekasih, walaupun tidak diberikan penjelasan tentang berapa lama lagi ia akan datang kembali, sehingga hal tersebut tetap merupakan suatu rahasia, namun tanda-tanda tentang kedatangan Yesus akan membangkitkan pengharapan di dalam diri kita. Khususnya ketika kita mengalami masa sukar yang terjadi menjelang waktu dari kedatangannya itu. Hal itulah yang disampaikan oleh Yesus di dalam Lukas pasal 21 ayat 27 dan 28. Mari kita membaca ayat tersebut di dalam Lukas 21 ayat 27 dan 28. Dikatakan firman Tuhan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Pada ayat 28 dikatakan bahwa apabila semuanya itu terjadi, apabila apa? Apabila tanda-tanda tentang kedatangan Yesus yang kedua kali terjadi, maka di saat itu seperti yang Yesus katakan, para pengikutnya, para muridnya, para orang-orang percaya akan bangkit dan mengangkat muka mereka. Pada saat itu mereka akan bangkit dari keputusasaan dan mengangkat muka dengan penuh pengharapan. Mengapa? Sebab penyelamatan kita, sebab penyelamatan murid-muridnya, sebab penyelamatan orang-orang percaya sudah dekat. Artinya karena hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, ketika Bapak Ibu melihat tanda SPBU atau pompa bensin, Bapak Ibu akan bangkit dari keputusasaan dan mengangkat muka dengan penuh pengharapan. Sebab pompa bensin atau SPBU yang menyelamatkan saudara dari kendala mobil mogok di tengah jalan sudah dekat. Tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali tersebut akan disampaikan dalam khotbah minggu depan dengan tema tanda-tanda kedatangan Yesus kembali. Untuk itu, Bapak Ibu jangan lewatkan firman Tuhan tersebut di dalam ibadah minggu yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Titus 2 ayat 13, penggenapan dari janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tersebut merupakan penggenapan dari pengharapan yang penuh bahagia. Suatu pengharapan yang diberkati. Pengharapan yang penuh bahagia dan diberkati sebab kedatangannya akan memampukan kita untuk hidup dengan tidak berputus asa. Kita tidak hidup berputus asa sebab pada saat itu semua kesukaran yang kita alami baik pada masa sekarang maupun masa menjelang kedatangannya akan berakhir. Kita tidak akan hidup dalam keputusasaan sebab Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Adalah pribadi yang janjinya dapat kita andalkan. Yesus berjanji dan Ia setia untuk menepati janjinya. Di dalam Yesus kita memiliki pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Oleh sebab itu kita tidak perlu berputus asa, melainkan terus percaya dan berpengharapan kepadanya.
Sekarang alasan yang ketiga atau alasan yang terakhir, mengapa tidak akan ada orang yang mengetahui tentang kapan Yesus datang kembali. Sebab rahasia tentang waktu kedatangannya akan mendorong orang untuk hidup di dalam kekudusan. Ya, rahasia tentang waktu kedatangannya akan mendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan. Dorongan ini berkaitan dengan sikap berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus. Sikap siap sedia atau tidak lengah yang berulang kali Yesus ingatkan melalui perumpamaan-perumpamaan yang ia sampaikan di dalam Matius pasal 24 dan pasal yang ke-25. Salah satu wujud dari sikap siap sedia atau berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan Yesus itu adalah dengan hidup dalam kekudusan dan kesalehan. Hal tersebut dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Pada ayat ini kembali di sini disebutkan bahwa hari kedatangan Yesus yang kedua kali atau yang diistilahkan sebagai hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bapak Ibu tentu sudah tahu, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengalami rumahnya kecurian. Kita tidak tahu kapan pencuri itu akan datang. Tidak ada orang yang mengetahui pencuri mau mencuri di rumahnya. Nah, hari Tuhan diistilahkan seperti hari pencuri, seorang pencuri. Artinya kapan peristiwa itu akan terjadi tidaklah diketahui oleh orang. Sebab merupakan suatu rahasia. Atas dasar itulah dan atas dasar dahsyatnya peristiwa tersebut, maka di ayat 11 ditulis, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi di Petrus 3 ayat yang ke-11 ini ditulis bahwa betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena waktu kedatangan Kristus adalah bagaikan pencuri, maka sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Agar apa? Agar kita tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Kita harus hidup dalam kekudusan. Seperti yang digambarkan di dalam Mazmur 29 ayat 2 sebagai dandanan atau riasan dari umat Allah ketika menghadap Tuhan. Hal ini sesuai dengan gambaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai seorang pengantin laki-laki. Dan kita, para pengikutnya, digambarkan seperti pengantin perempuan. Wahyu 22 ayat 17. Bapak Ibu coba bayangkan jika saudara atau Bapak Ibu menjadi seorang pengantin perempuan. Dan pada hari pernikahan, pengantin laki-laki datang untuk menjumpai diri saudara. Yang bersangkutan datang dengan mengenakan jas dan pakaian yang pantas untuk hari yang sangat istimewa tersebut. Dan ketika ia tiba di rumah saudara, saudara belum mandi. Rambut saudara belum disisir. Bahkan saudara masih mengenakan pakaian tidur. Karena memang saudara baru bangun tidur. Mungkinkah dengan sukacita dan teguh hati saudara menyambut kedatangan pengantin laki-laki tersebut? Kalau saudara menjawab ya dengan sukacita dan dengan teguh hati, saya menemui pengantin laki-laki, maka saudara termasuk manusia langka di dunia. Jelas, saudara berharap pada saat itu sebagai pengantin perempuan, saudara sudah dalam keadaan siap untuk berjumpa dengan pengantin laki-laki. Saudara sudah berdandan sebagaimana seharusnya seorang pengantin perempuan dalam menyambut
kedatangan pengantin laki-laki. Sekarang karena saudara tidak mengetahui kapan pengantin laki-laki akan datang, maka sebagai konsekuensinya setiap saat saudara harus dalam keadaan siap sedia, yaitu dengan berdandan sebagaimana seharusnya pengantin perempuan berdandan. Apabila hal ini merupakan gambaran tentang perjumpaan kita dengan Kristus, sang pengantin laki-laki surgawi kita, maka berarti kita sebagai pengantin perempuan Kristus harus selalu bersiaga dan berdandan, yaitu hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Kita harus hidup di dalam kebenaran dan ketaatan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, memang waktu, hari, dan saat kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia merupakan suatu paradoks. Ya, merupakan satu paradoks sebab semakin tidak diketahui waktunya, orang akan semakin bersiap diri. Sebaliknya, semakin diketahui saatnya atau waktunya, semakin orang akan bersifat masa bodoh. Orang bersikap ceroboh dan tidak bersiaga. Kalau istilah yang banyak digunakan oleh orang adalah, Belanda masih jauh. Maksudnya karena pasukan Belanda masih jauh, marilah kita santai-santai dulu. Marilah kita cuek, menikmati hidup dulu. Alias tidak usah berjaga-jaga, tidak usah bersiaga. Bukankah hal itu yang akan menjadi sikap kebanyakan orang seandainya mereka mengetahui bahwa Yesus baru akan datang 10 bulan lagi, 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Mereka akan berkata, kan masih 10 bulan, masih 1 tahun, masih 5 tahun. Buat apa kita siap dari sekarang? Nanti kalau sudah kurang dari 1 bulan, baru saya akan sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Itu sebabnya demi kebaikan kita, maka hari dan saat kedatangan Kristus tidak diberitahukan kepada kita. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita selalu ada dalam keadaan siap untuk berjumpa dengan Dia. Perlu kita ingat bahwa perjumpaan dengan Kristus seperti yang telah disampaikan oleh Pak Ayub pada khotbah minggu yang lalu, tidak harus selalu menunggu sampai Yesus datang kembali untuk kali yang kedua nantinya. Sebab setiap saat kalau Tuhan memandang bahwa waktu kehidupan kita di dunia ini sudah cukup, maka di saat itu siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus meninggalkan dunia ini dan menghadap Kristus. Oleh sebab itu, daripada kita sibuk berdebat tentang kapan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, marilah kita sibuk menyiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan di setiap saat. Itulah sikap siap sedia, itulah sikap berjaga-jaga, itulah sikap bersiaga yang sepatutnya kita lakukan. Bagi kita yang menyadari bahwa perjumpaan dengan Yesus merupakan perjumpaan yang indah, yaitu perjumpaan dengan pribadi yang mengasihi kita, maka tentu kedatangan Yesus bukan merupakan hari yang menakutkan, tetapi hari yang sangat kita dambakan. Hari yang mulia, sebab kita menyadari bahwa bila kita dapat menghadap Dia sebagai umat yang telah ditebus dari kebinasaan, hal itu sama sekali bukan karena kebaikan kita, tetapi karena anugerahnya. Anugerah yang telah Yesus tunjukkan melalui kerelaannya untuk berkorban di dalam kasih dengan mati di kayu salib. Pengorbanan Yesus yang telah menghapus semua dosa-dosa kita, serta menghapus masa lalu kita yang kelam. Kasih-Nya membentangkan masa depan yang baru, yang penuh pengharapan bagi kita. Pengharapan yang bersifat pasti, pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah pribadi yang setia.
Ketika dia berjanji, dia pasti akan menepati janjinya. Dengan demikian, di satu sisi kedatangan Yesus akan mendorong kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kesalehan. Dan di sisi yang lain, kepastian tentang kedatangan Yesus akan membuahkan pengharapan di dalam hati kita. Di dalam Yesus Kristus kita menyongsong masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran-Mu yang mengajari kami. Bahwa ini saatnya kami mempersiapkan diri kami. Kami tidak perlu mempedulikan tentang kapan Engkau datang kembali. Tapi kami harus sibuk menyiapkan diri kami. Bagaimana kami harus hidup dalam kekudusan. Bagaimana kami harus hidup dalam kesalehan. Sehingga ketika hari Tuhan itu datang pada kami telah siap untuk menyambut Engkau ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami, memberi kekuatan dan kesanggupan bagi kami. Sehingga kami boleh mengatur hari-hari hidup kami. Mempersiapkan diri kami sebaik mungkin. Sebagai mempelai Kristus. Sehingga ketika hari kedatangan-Mu tiba, kami menyambutnya dengan penuh sukacita. Kami menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Bukan hari yang menakutkan, tetapi hari yang mulia yang kami nantikan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong setiap kami, setiap umat-Mu ya Tuhan. Untuk mempersiapkan diri, menantikan kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu dimanapun saudara berada, bisa berdiri dari tempat duduk saudara, angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai keluar masukmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Ia memberkati dan membuatnya semua pekerjaanmu berhasil, sukses dan berlipat kali ganda engkau peroleh. Pulanglah dan membawa berkat ini di dalam satu nama yang heran, yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Amin.